Bismillahirrahmanirrahim. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dan para tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama kita akan mendengarkan penjelasan dan pengarahan keselamatan atau safety induction oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para tamu dan undangan sekalian. Kami dari Regional 2 HSSC Regional 2 Tanjung Priok akan membacakan safety induction untuk area gedung museum yang sedang kita tempati saat ini. Selamat datang di Gedung Museum Maritim Indonesia. Sekarang kita berada di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Museum Maritim Indonesia. Gedung Museum Maritim Indonesia dilengkapi dengan beberapa fasilitas antisipasi bencana dan kebakaran. Terdapat box upper yang berada di sisi kiri dari ruangan ini, ada smoke detector, dan tangga darurat yang berada di sisi barat gedung museum. Sedangkan untuk titik berkumpul atau assembly point berada di depan gedung Museum Maritim Indonesia. Apabila terjadi keadaan darurat, agar tetap tenang dan ikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami. Demikian safety induction Gedung Museum Maritim Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dan para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan video company profile PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Indonesia dipenuhi oleh sumber daya alam yang melimpah. Dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan layanan marin yang unggul. PT Jasa Armada Indonesia Tbk secara resmi dibentuk pada tahun 2013 dan melebarkan sayapnya menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham IPCN pada tahun 2017. Bergerak di bidang layanan pemanduan, penundaan kapal, dan layanan maritim lainnya. Untuk memastikan tempat berlabuh yang aman bagi kapal saat memasuki dan meninggalkan pelabuhan, jalur perairan darat, dan kapal ke kapal lepas pantai minyak dan gas atau kegiatan STS. Beroperasi di sejumlah pelabuhan Indonesia dengan kewenangan pelimpahan sebagai badan usaha pelabuhan memungkinkan IPCM beroperasi di sejumlah wilayah tambahan. Mencakup terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus maupun kerjasama operasi. Kami turut berperan dalam membangun perekonomian mulai dari ujung barat Indonesia hingga menjangkau Indonesia Timur. Dengan semangat Accelerating Trade Through Marine Collaboration, kami menghubungkan kapal-kapal yang membawa kargo berharga melalui kolaborasi yang sinergis. Setiap saat ketika langit cerah, kami mengoptimalkan setiap pengalaman yang kami miliki, ataupun ketika cuaca buruk mengancam.
beroperasi dengan kru kapal yang tangguh serta standar operasional yang mengedepankan keandalan serta keamanan seluruh armada untuk membantu menyandarkan kapal merapat dan lepas di dermaga, memastikan tidak ada celah untuk kesalahan agar proses penambatan kapal berjalan sempurna, menggunakan peralatan modern untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan lancar dengan tetap menjunjung prinsip yang mengedepankan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satunya adalah utilisasi sistem ramah lingkungan dalam upaya meminimalisasi dampak dan jejak karbon yang berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap ekosistem laut dan darat melalui upaya memastikan laut bersih dan konservasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan dukungan manajemen yang andal serta tata kelola perusahaan yang baik, kami senantiasa memastikan integritas setiap sumber daya manusia kami. Kami terus melayani dengan sepenuh hati hingga proses akhir saat kapal pergi meninggalkan pelabuhan atau selesai melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan senantiasa dinamis. Kami adalah IPCN, penyedia jasa marin yang mengakselerasi perdagangan melalui ekosistem bisnis yang sinergis dan berkelanjutan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Navigating Marine Excellence. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai wujud rasa nasionalisme, marilah sejenak kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir di sini untuk mengikuti jalannya rapat ini. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu kami perkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut. Komisaris Utama, Bapak Zuhri Iriansyah. Komisaris, Ibu RR Dewi Aryani. Komisaris Independen, Bapak Bay Muhammad Hasani. Komisaris Independen, Bapak Franciscus Budi Prayitno. Selanjutnya dari anggota direksi yaitu sebagai berikut. Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Ibu Shanti Puruhita. Direktur Armada dan Operasi, Bapak Muhammad Iqbal. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Resiko, Ibu Desi Emastari Prihatining Tias. Kami juga telah meminta kesediaan Bapak Putra Hutomo, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk menyusun risalah rapat pada hari ini. Hadir juga dalam rapat ini dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, member firm dari Ernst & Young Global Limited, yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Dadang Syahruna. Dan Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Edi Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Amiruddin Hafid. Demikianlah pengantar kami. Selanjutnya sebelum memulai acara rapat pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar acara rapat ini berjalan dengan lancar dan memberikan keputusan terbaik bagi perseroan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ardiansyah dengan cara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, doa akan kami bacakan sesuai dengan tuntunan Islam. Bagi yang muslim dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lil karimu azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Kau limpahkan serta segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah taufik dan ridho-Mu kepada kami, agar acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, serta menghadirkan manfaat kebaikan dan keberkahan bagi kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan cahaya keimanan. Lancarkan lisan kami untuk berzikir mengagungkan asma-Mu, dan mudahkanlah segala urusan kami, sehingga kami dapat menunaikan amanah yang diembankan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Jalil, Zat yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berfikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
para pemegang saham, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, selanjutnya disebut perseroan, serta para undangan dan hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya disebut rapat. Perlu kami sampaikan bahwa rapat akan mengacu kepada tata tertib rapat, mengikuti ketentuan pasal 39 ayat 2 POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka untuk selanjutnya disebut POJK 15 garis miring 2020 yang telah dibagikan secara elektronik melalui pemindaian QR Code pada saat memasuki ruangan rapat ini dan tersedia di situs web perseroan. Karenanya, harap Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin sekalian dapat membaca dan menaati tata tertib rapat tersebut demi ketertiban dan kelancaran rapat ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita akan memulai rapat ini. Untuk itu akan kami serahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai pimpinan rapat. Kepada Bapak Zuhri Iriansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemegang saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Maka, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk tentang penunjukan pimpinan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk nomor SK.DK garis miring 27 garis miring 05 garis miring 01 garis miring JHI garis datar 2025 tanggal 27 Mei 2025 akan bertindak selaku pimpinan rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam POJK 15 2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan surat nomor SK.03 garis miring 2 garis miring 5 garis miring 1 garis miring KGC garis miring DUT garis miring JAI garis datar 25 tanggal 2 Mei 2025 perihal penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham tahunan dan ralat pemberitahuan mata acara rapat sesuai dengan surat nomor SK.03 garis miring 27 garis miring 5 garis miring 1 garis miring KGC garis miring DUT garis miring JAI garis datar 25 tanggal 27 Mei 2025 perihal koreksi penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham tahunan. Kedua, melakukan pengumuman rapat dan ralat pertama pengumuman pada tanggal 9 Mei 2025 dan ralat kedua pengumuman pada tanggal 27 Mei 2025 melalui situs web PT Custodian Central Efek Indonesia melalui aplikasi IC-KC, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Ketiga, melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 27 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebelum kita memulai mata acara rapat ini, saya ingin tanyakan kepada notaris, berapakah jumlah saham dari pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini?
Dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak pimpinan rapat yang saya hormati. Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berlaku ketentuan quorum sebagaimana berikut. 1. Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A PUJK 15/2020, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. 2. Sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur bahwa saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai. Sesuai daftar pemegang saham perseroan per tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Edi Indonesia selaku Biro Administrasi Efek atau BAI Perseroan. Jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan adalah sejumlah 5.284.811.100 saham. Bahwa dari seluruh saham yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pembelian kembali atau treasury stock sejumlah 8.039.800 saham. Dengan demikian, jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam rapat adalah sejumlah 5.276.771.300 saham. Bahwa sesuai dengan perhitungan quorum, kehadiran yang dilakukan oleh BAI yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE dalam rapat ini telah hadir dan atau diwakili sebanyak 4.717.763.600 saham atau 89,41% dari seluruh saham merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan. Karenanya, ketentuan quorum sebagaimana telah disebutkan tadi telah terpenuhi dan rapat yang diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Demikian laporan kami Bapak pimpinan rapat yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih Notaris. Hadirin yang kami hormati, karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun quorum rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat, maka saya selaku pimpinan rapat dengan ini membuka rapat pada pukul 16:28. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 39 ayat 3 PIJK 15 tahun 2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai: pertama, kondisi umum perseroan. Pendapatan pada 2024 naik 18,14% dari 1,14 triliun rupiah menjadi 1,35 triliun rupiah. Dengan kontributor utama pada segmen jasa pelabuhan umum sebesar 583,79 miliar rupiah atau 43,40% dari total pendapatan, di mana segmen ini naik sebesar 11,09% dari 525,49 miliar rupiah secara year on year. Kontributor pendapatan lainnya adalah jasa terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebesar 230,69 miliar rupiah yang memberikan kontribusi 17,15% atau naik 20,45% year on year, dan untuk terminal khusus sebesar 486,77 miliar rupiah yang memberikan kontribusi 36,19% atau naik sebesar 41,060% year on year. Sepanjang tahun 2024, perseroan telah berhasil membuka
optimisme dan menambah kekuatan baru melalui kerjasama penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda untuk pelayanan jasa penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Kedua, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang setuju, tidak setuju, dan abstain dari pemegang saham yang hadir dalam rapat maupun secara elektronik dengan memperhatikan pasal 28 PJK 15 tahun 2020. Ketiga, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran sebelum diadakan pemungutan suara sehubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan. Keempat, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat yang dimuat dalam situs web PT Kostadian Sentra Efek Indonesia melalui aplikasi ICQC, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut. Pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan berupa laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024. Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Ketiga, penunjukan kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2025. Keempat, penetapan gaji, garis miring honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantim bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kelima, perubahan susunan pengurus perseroan. Keenam, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024. Sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang UU PT, diatur bahwa laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 juga wajib mendapatkan pengesahan rapat umum pemegang saham. Sebelum Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dipersilakan direksi untuk menyampaikan laporan tahunan perseroan tahun buku 2024. Untuk itu, kami persilakan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, perkenankanlah kami menyampaikan laporan dan dari jalannya perseroan selama tahun buku 2024. Laporan keuangan perseroan berdasarkan laporan audit independen Kantor Angkutan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya nomor 0,032-AU-1-06-0697-6-5 Romawi _2025 tanggal 24 Maret 2025 mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material. Atas posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2024
serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perseroan dengan hasil mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu, hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. Audit atas pengendalian internal dicatatkan tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya. Dalam ikhtisar kinerja 2024, kita dapat melihat bahwa perseroan telah menjalankan komitmennya untuk terus mengimplementasikan rencana strategis perseroan, mengembangkan inovasi layanan yang kompetitif dan unggul, serta pelaksanaan transformasi dalam penguatan implementasi Good Corporate Governance. Atas upaya dimaksud, perseroan telah berhasil mencatatkan laba komprehensif tahun 2024 sebesar 166,84 miliar rupiah, yang merupakan peningkatan sebesar 5,82% dari tahun sebelumnya yang sebesar 157,66 miliar rupiah pada tahun 2023. Pendapatan pada tahun 2024 naik 18,14% dari 1,14 triliun rupiah menjadi 1,35 triliun rupiah, dengan kontributor utama dari pihak berelasi yakni PT Pelabuhan Indonesia Persero sebesar 60,95% dan non-PT Pelabuhan Indonesia Persero sebesar 39,05%. Pendapatan dari sisi segmentasi pasar mengalami kenaikan 20,89% secara year on year dari PT Pelabuhan Indonesia Persero, dan dari non-PT Pelabuhan Indonesia Persero naik sebesar 14,08% year on year. Total aset juga mengalami kenaikan sebesar 8,40% dari 1,52 triliun rupiah menjadi 1,65 triliun rupiah. Perseroan berada dalam posisi fundamental yang baik dari sisi operasional dan keuangan untuk terus meningkatkan kualitas dan ekspansi bisnis. Untuk tahun buku 2024, perseroan juga telah membagi dividen interim sebesar 20,05 miliar rupiah atau 3,80 rupiah 3,80 rupiah per lembar saham yang telah dibagikan pada tanggal 10 Januari 2025. Selain itu, perseroan juga terus berkomitmen untuk melakukan investasi guna menunjang ekspansi bisnis, di mana tahun 2024 perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan 2 unit kapal tunda tipe ASD dengan daya 2 kali 1.600 horsepower dan 2 kali 1.200 horsepower. Dapat Bapak dan Ibu lihat dari paparan ditampilkan pada lampiran laba, rugi, dan neraca yang telah disampaikan tadi bahwa laba bersih tahun 2024 meningkat sebesar 5,82% dari tahun sebelumnya, dan total aset pada tahun 2024 meningkat sebesar 8,40%. Perseroan tidak hanya fokus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tapi juga berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan pelaksanaan sejumlah program seperti pemanfaatan panel surya di kapal, penggunaan biosolar yang sesuai dengan ketentuan, penggunaan shore connection, penggunaan harbor generator, pengelolaan limbah B3 di lingkungan pelabuhan, penanaman pohon mangrove dan terumbu karang, program bantuan sosial dan santunan, program mudik bersama dan korban. Perseroan juga senantiasa memastikan terjadinya peningkatan kualitas penerapan prinsip tata kelola yang baik melalui penilaian eksternal berdasarkan standar kriteria Asian Corporate Governance Scorecard atau ACGS. Dengan hasil asesmen tahun 2024 menunjukkan perolehan peningkatan penerapan ACGS dengan skor 118,39, yaitu peringkat Leadership in Corporate Governance 2024. Pemetaan atas implementasi pedoman tata kelola perusahaan terbuka sesuai dengan POJK nomor 21 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 dan SEOJK nomor 32 garis miring SEOJK titik 04 garis miring 2015. Perseroan telah memenuhi 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memprioritaskan keselamatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis layanan dan operasional, di mana perseroan berhasil mempertahankan zero fatality pada tahun 2024.
Sepanjang tahun 2024, perseroan juga terus aktif memperkuat bisnisnya dengan melakukan perikatan kerjasama dengan berbagai mitra strategis, sehingga berkontribusi positif pada peningkatan kinerja perseroan. Demikian ringkasan laporan tahunan perseroan tahun buku 2024. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak B. Muhammad Hasani mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, atas nama Dewan Komisaris Perseroan, saya akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2024. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris yang disusun dalam rencana kerja anggaran tahun 2024, terdiri dari beberapa program utama antara lain rapat Dewan Komisaris, pengawasan dan pemberian arahan nasihat, kunjungan kerja lapangan serta program pengembangan bagi Dewan Komisaris. Secara umum pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 realisasi sesuai target antara lain sebagai berikut. 1. Rapat internal Dewan Komisaris dari target 12 kali rapat terrealisasi sebanyak 13 kali, dan rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan direksi dari target 12 kali rapat terrealisasi sebanyak 13 kali. Dalam rapat-rapat tersebut dibahas hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi kinerja korporasi, hal-hal yang memerlukan arahan persetujuan Dewan Komisaris, serta hal-hal strategis lainnya. Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rangka internal dalam rapat internal sebesar 100% dan rapat koordinasi dengan direksi sebesar 100%. 2. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat atau wilayah kerja perseroan sepanjang tahun 2024, diantaranya A. Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Palembang pada tanggal 3-5 Juni 2024 dalam rangka meninjau kinerja operasional, pengembangan layanan pemanduan dan penunduan kapal, meninjau kesiapan armada dan infrastruktur pendukung, serta pertemuan dengan manajemen area dan karyawan setempat. B. Pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2024, Dewan Komisaris mengadakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Pontianak dan Terminal Kijing dengan fokus utama adalah meninjau perkembangan operasional dan peluang ekspansi bisnis di Terminal Kijing yang merupakan salah satu pengembangan strategis pelabuhan di Kalimantan Barat, dan melakukan peninjauan kesiapan armada dan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan aktivitas di kawasan tersebut. C. Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Teluk Bayur pada tanggal 10-12 November 2024 dalam rangka evaluasi kinerja operasional dan mengadakan pertemuan dengan manajemen area dan para pemangku kepentingan setempat terkait tantangan dan peluang pengembangan bisnis di wilayah tersebut. 3. Program pengembangan Dewan Komisaris guna meningkatkan profesionalisme berupa pelatihan baik yang dilaksanakan oleh internal perseroan maupun eksternal. Sepanjang tahun 2024 terlaksana sebanyak 4 kali, yaitu A. Finance and Governance, B. Leadership Program, C. Project Management, dan D. Sertifikasi Manajemen Risiko. 4. Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari direksi dan melakukan telaahan bersama dengan seluruh organ pendukung Dewan Komisaris, serta memberikan arahan dan nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, baik melalui surat maupun pembahasan bersama dalam rapat koordinasi. Adapun yang menjadi arahan dan nasihat utama Dewan Komisaris antara lain: A. Mengintensifkan pengawasan dan pengelolaan seluruh transaksi afiliasi serta potensi benturan kepentingan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. B. Menindaklanjuti seluruh temuan yang teridentifikasi dalam laporan hasil audit internal dan eksternal.
guna memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan. C. Menyampaikan rencana pengembangan program yang mendukung prinsip environmental, social, and governance di luar program shore connection dan harbor generator. D. Melakukan evaluasi dan upaya efisiensi pada beban usaha khususnya biaya perawatan kapal. E. Komitmen penuh terhadap HSSE dengan fokus utama pada pencegahan fatalitas dan meningkatkan performa HSSE di bawah Direktorat Armada dan Operasi. F. Proaktif dalam berkoordinasi dengan SPJM Holding Pelindo Jasa Maritim terkait dengan program transformasi dan standarisasi pelayanan kapal yang akan menjadi bagian dari transformasi dan standarisasi planning and control terintegrasi dengan Pelindo. Dan G. Kinerja audit internal menjadi fokus utama dengan penekanan pada peningkatan kompetensi dan pelaksanaan untuk mendukung program audit berbasis profil risiko. 5. Adapun dukungan keputusan yang disampaikan Dewan Komisaris selama tahun 2024 antara lain: A. Persetujuan usulan RKP tahun 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk. B. Rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik. C. Persetujuan pembagian dividen interim tahun 2024. D. Persetujuan usulan penyesuaian struktur organisasi. E. Persetujuan usulan perubahan investasi tahun 2024 dan usulan investasi tahun 2025. F. Persetujuan penyesuaian nilai pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung. G. Persetujuan usulan penataan Dewan Komisaris. H. Persetujuan aspirasi target laba tahun 2024. 6. Tahun 2024 IPCM terus berkomitmen terhadap transparansi serta tata kelola yang baik dengan menggunakan parameter pengujian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Diperoleh skor 118,39 masuk kategori level 5 atau tertinggi dengan predikat Leadership in Corporate Governance. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024, selanjutnya akan menjadi evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di tahun mendatang. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dapat disetujui. Selanjutnya, pada kesempatan ini segenap Dewan Komisaris perseroan menyampaikan terima kasih atas dukungan para pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2024. Selanjutnya kami kembalikan pada pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di aplikasi IC-KC. Izin pimpinan, ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Terima kasih.
Baik, terima kasih pimpinan rapat. Terdapat pertanyaan dari pemegang saham secara fisik atas nama Bapak Tommy Sugiarto dengan jumlah sahamnya 7.474.000 saham. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi inorganic growth tahun 2025? Apakah ada potensi sinergi dengan perusahaan sejenis di bawah Pelindo Marine Service Regional 3 untuk meningkatkan growth IPCM? Izin pimpinan rapat, pertanyaan ini kan acara agenda rapat kan untuk tahun buku 2024. Sedangkan ini planning 2025, saya kembalikan kepada pimpinan rapat untuk menjawab atau tidak. Terima kasih pimpinan rapat. Baik, Notaris Bu Dirut, kami persilakan untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak Tommy. Di dalam RJPP memang telah tercatat bahwa kita akan melaksanakan organic growth ya. Detail terkait hal tersebut tadi Bapak sudah menyebutkan secara cukup spesifik ya, dengan grup dengan nama perusahaannya. Namun terhadap hal-hal yang mungkin masih merupakan rencana di tahun 2025 dan kategorinya berupa aksi korporasi, kami minta izin untuk belum bisa menjawabnya secara spesifik terkait dengan hal tersebut karena pertanyaan Bapak tadi sangat spesifik. Namun kalau Bapak tanya apakah ada rencana inorganic growth dalam rencana ini, maka kami jawabannya adalah ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Dirut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00328-AU.1/0697/0697-5 Romawi/3 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dan semua hal yang material serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kedua, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Volodic Acquic at the Charge kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan pada tahun buku 2024. Untuk mata acara rapat pertama, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Dan bagi pemegang saham yang hadir secara online, dapat menyampaikan melalui C kepada notaris. Mohon dilakukan perhitungan suara baik yang hadir dalam rapat maupun yang melalui C.
Sebentar pimpinan rapat. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi.kese sebagai berikut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah tidak ada atau 0%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 350.400 suara atau 0,01%. Dan para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.717.413.200 suara atau 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.717.413.200 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Terima kasih notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan demikian rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara pertama sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Kami persilahkan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, perseroan memperoleh laba bersih sebesar 166.882.496 rupiah diusulkan dipergunakan sebagai berikut. 1. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU PT sebesar 5.439.497 rupiah atau kurang lebih sebesar 3,26%. Kedua, dividen final sebesar 125.165.15.236 rupiah atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari A. Dividen interim sebesar 20.51.730.940 rupiah atau Rp3.80 per lembar saham yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 10 Januari 2025. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar 105.113.284.296 rupiah atau Rp19.92 per lembar saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja perseroan sebesar 36.264.367.763 rupiah atau kurang lebih sebesar 21,72%. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik.
Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di aplikasi C-ke-C. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Tidak ada pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena tidak ada pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menyetujui penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2024 yang seluruhnya berjumlah 166 miliar 842 juta 882.496 rupiah dipergunakan sebagai berikut. Pertama, cadangan sebagaimana dimaksud pasal 70 Undang-Undang PT sebesar 5 miliar 435 juta 499.497 rupiah atau kurang lebih sebesar 3,26%. Kedua, dividen final sebesar 125 miliar 165 juta 515.236 rupiah atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari A. Dividen interim sebesar 20 miliar 51 juta 730.940 rupiah atau 3 rupiah 80 sen per lembar saham yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 10 Januari 2025. B. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar 105 miliar 113 juta 284.296 rupiah atau 19 rupiah 92 sen per lembar saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketiga, sisanya laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja perseroan sebesar 36 miliar 242 juta 367.763 rupiah atau kurang lebih sebesar 21,72%. B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, terutama pelaksanaan pembayaran atas pembagian dividen tunai dan hal-hal yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mata acara rapat kedua, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Dan bagi pemegang saham yang hadir online dapat menyampaikan melalui C-ke-C. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara, baik yang hadir dalam rapat maupun yang melalui C-ke-C.
Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi .kc sebagai berikut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak tidak ada suara atau 0%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 267.000 suara atau 0,1%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.717.496.600 suara atau 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.717.763.600 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Demikian saya laporkan pimpinan rapat. Terima kasih pimpinan. Terima kasih notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan demikian rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara kedua sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat ketiga, yaitu penunjukan kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2025. Kami persilakan Bapak B. Muhammad Hasani, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan usulan mata acara rapat ini. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono dan Surya atau firma anggota Ernst & Young Global Limited atau EY yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 yang saat ini hadir Pak Dadang mewakili EY. Terima kasih Pak Dadang. Sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk periode tahun buku 2025, pemilihan didasari pada kriteria yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Dengan demikian kami sampaikan usulan Dewan Komisaris terkait mata acara ini sebagai berikut. 1. Menunjuk kembali kantor akuntan publik Purwantono, Sungkono dan Surya untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium atau imbalan jasa kepada akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkono dan Suryo karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk menetapkan jumlah honorarium atau imbalan jasa akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan akuntan publik tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana di dalam POJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Demikian usulan Dewan Komisaris terkait penunjukan kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2025. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya, kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat
Mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di aplikasi PC. Terima kasih pimpinan rapat. Tidak ada pertanyaan untuk pendapat dari para pemegang saham. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena tidak ada pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui menunjuk kembali kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, firma anggota Ernst & Young Global Limited, untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium angkutan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. Kedua, menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal Kap Purwantono, Sungkoro, dan Surya karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan akuntan publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Untuk mata acara rapat ketiga, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Dan bagi pemegang saham yang hadir online, dapat menyampaikan melalui EC. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara, baik yang hadir dalam rapat maupun yang melalui EC. Mohon menunggu sebentar pimpinan rapat. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi.kc sebagai berikut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 995.800 suara atau 0,02%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 351.500 suara atau 0,01%. Dan para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.716.416.300 suara atau 99,97%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, suara absen dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.716.767.800 suara atau sebesar 99,98% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Demikian saya laporkan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan notaris
Dengan demikian, rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara ketiga sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita memasuki mata acara rapat keempat, yaitu penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantim bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kami persilakan Ibu Dewi Aryani, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan usulan mata acara rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami sampaikan usulan Dewan Komisaris terkait mata acara keempat sebagai berikut. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan pemegang saham utama untuk 1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025. 2. Menetapkan tantiem bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Demikian usulan Dewan Komisaris terkait mata acara keempat. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di aplikasi EC. Terima kasih pimpinan rapat. Tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena tidak ada pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan pemegang saham utama untuk: pertama, menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Kedua, menetapkan tantim bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Untuk mata acara rapat keempat, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Dan bagi pemegang saham yang hadir online, dapat menyampaikan melalui EC. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara, baik yang hadir dalam rapat maupun yang melalui EC. Rapat.
Baik, terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi.kesi sebagai berikut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 186.500 suara atau 0,004%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 267.100 suara atau 0,01%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.717.310.000 suara atau 99,99%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.717.577.100 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Demikian saya laporkan pimpinan rapat yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan demikian rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara keempat sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita memasuki mata acara rapat kelima, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Kami persilahkan Bapak Fransiskus Budi Praitno, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan usulan mata acara rapat ini. Terima kasih pimpinan rapat. Sehubungan dengan mata acara rapat mengenai perubahan susunan pengurus perseroan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Merujuk kepada ketentuan anggaran dasar perseroan, maka dalam rangka penyegaran susunan pengurus perseroan diusulkan kepada rapat untuk 1. Mengangkat Ibu RR Dewi Aryani sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Zuhri Iriansyah yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. Kedua, memberhentikan dengan hormat Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Ibu RR Dewi Aryani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. Ketiga, mengangkat Bapak Doni Istianto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak B. Muhammad Hasani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. 4. Mengangkat Bapak Michel Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan. 5. Memberhentikan dengan hormat Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan dan mengangkat Bapak Arif Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan menggantikan Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. 6. Masa jabatan Ibu RR Dewi Aryani sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Doni Istianto Hari Mahdi
sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Michel Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Masa jabatan Bapak Arif Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota direksi yang digantikannya. Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami persilahkan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan CV calon pengurus perseroan. Terima kasih. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perkenankan kami membacakan profil calon komisaris utama kita yang sudah kita kenal juga, yaitu Ibu RR Dewi Aryani, warga negara Indonesia ya Bapak Ibu sekalian, warga negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Jakarta, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 69 dan meraih S2 bidang akuntansi dari Universitas Indonesia di Jakarta dan sarjana akuntansi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Dari tahun 2007 hingga saat ini menduduki beberapa jabatan di lingkungan Kementerian BUMN. Antara lain kita bacakan dari pengalaman beliau, kita lihat di slide Maret 2016 sampai 2017 sampai September 2017 sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero pada saat itu. Kemudian Juni 2019 sampai Juni 2020 Komisaris PT Rekayasa Industri. Kemudian tahun 2020 sampai Mei 2021 sebagai Direktur Komersial PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Dan April 2022 sampai saat ini sebagai Komisaris PT Jasa Armada Indonesia. Selanjutnya, slide berikutnya. Bapak F. Budi Prayitno, warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta, lahir di Jakarta 2 April 1962, meraih gelar S2 bidang manajemen transport dari École Nationale d'Aviation Civile Toulouse, France tahun 2003 dan gelar S1 Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro di Semarang tahun 1991. Dari tahun 2007 hingga sekarang menduduki beberapa jabatan di lingkungan kementerian, dan antara lain kami bacakan dari tahun 2023 sampai 2024 sebagai Dewan Pengawas BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, kemudian 2023 sampai 2024 Komisaris Java Integrated Industrial and Port State Gresik, kemudian Agustus 2004 sebagai Dewan Pengawas BLU Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saat ini Komisaris Independen PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Slide selanjutnya. Calon Komisaris Independen Bapak Michel Julius Tupamahu, warga negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Kota Jakarta, lahir 31 Juli 1962, meraih gelar S1 bidang hukum dari Universitas Pancasila tahun 1993. Saat ini menduduki jabatan antara lain sebagai Humas dan Personal Manager di PT Nyonya Menir, Legal Plan Property Acquisition PT Exol Komindo Pratama, dan terakhir sebagai tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat. Slide berikutnya.
Bapak Doni Istianto Harimahdi, warga negara Indonesia, 52 tahun, berdomisili di kota Surabaya, lahir di Surabaya, 18 Oktober 1972, meraih gelar S1 bidang teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Beliau pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi WMI dari Bapepam Republik Indonesia. Selanjutnya, Bapak Arif Hermawan yang alhamdulillah hadir bersama kita, warga negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di kota Karimun. Berdomisili di kota Karimun, lahir di Bogor. Lahir di Bogor, Bapak. Tanggal 10 November 1970, meraih gelar S1 dari Akademi Pelayaran tahun 1994. Dari tahun 2019 hingga saat ini menduduki beberapa jabatan di Pelindung Group. Antara lain, September 2019 sampai Agustus 2020 sebagai Senior Vice Presiden Pemasaran di PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. September 2020 sampai September 2021, Senior Vice Presiden Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero, dan saat ini dari Oktober 2001 hingga saat ini sebagai Group Head Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia Persero. Demikian profil Komisaris Utama, Komisaris, dan Direktur Armada dan Operasi. Sekian, terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di aplikasi EC. Terima kasih pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena tidak ada pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui pengangkatan Ibu RR Dewi Aryani sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Juhri Irdiansyah yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsi dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. Kedua, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Ibu RR Dewi Aryani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsi dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. Ketiga, menyetujui pengangkatan Bapak Doni Istianto Harimahdi sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Bay Muhammad Hasani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan rapat yang diselenggarakan hari ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsi dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. Keempat, menyetujui pengangkatan Bapak Michel Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan. Kelima, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan dan pengangkatan Bapak Arif Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan menggantikan Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, disertai ucapan terima kasih atas sumbangsi dan dedikasinya pada perseroan selama menjabat. 6. Menetapkan masa jabatan Ibu RR Dewi Aryani sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Fransiskus Budi Praitno sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Doni Istianto Harimahdi sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Bapak Michel Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan
tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ketujuh, menetapkan masa jabatan Bapak Harif Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota direksi yang digantikannya. Kedelapan, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Ibu RR Dewi Aryani, Komisaris Bapak Fransiskus Budi Prayitno, Komisaris Independen Bapak Doni Istianto Hari Mahdi, Komisaris Independen Bapak Michel Julius Tupamahu. Direksi Utama merangkap Direksi Komersial dan Pengembangan Bisnis Ibu Santi Puruhita. Direktur Armada dan Operasi Bapak Harif Hermawan. Direktur Keuangan, Sumber Daya dan Manajemen Risiko Ibu Desi Emastari Prihatining Tias. Kesembilan, menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mata acara rapat kelima, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Dan bagi pemegang saham yang hadir online dapat menyampaikan melalui IC-KC. Kepada notaris, mohon dilakukan perhitungan suara baik yang hadir dalam rapat maupun yang melalui IC-KC. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui isi.kc sebagai berikut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.816.900 suara atau 0,10%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 351.500 suara atau 0,01%. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.712.595.200 suara atau 99,89%. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 4.712.946.700 suara atau sebesar 99,90% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Demikian saya laporkan pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan notaris, dengan demikian rapat memutuskan menyetujui usulan mata acara kelima sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat ke-6, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Kami persilahkan Direktur Armada dan Operasi Perseroan menyampaikan mata acara ke-6.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, dapat kami sampaikan dari total dana penaruh umum bersih sebesar 439 miliar 531 juta 825 ribu rupiah, sebesar 10% digunakan untuk modal kerja perusahaan dan telah digunakan seluruhnya. Kemudian sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal, yakni 4 unit kapal tunda dengan tipe ASD atau Azimuth Stern Drive dengan daya 2 kali 2200 horsepower yang telah direalisasikan sebesar 228 miliar 723 juta 815 rupiah. Sedangkan 91 miliar 376 juta 536.467 rupiah telah terrealisasikan untuk pembangunan 1 unit kapal tunda dengan tipe ASD atau Azimuth Stern Drive dengan daya 2 kali 2200 horsepower dan 3 unit motor pandu dengan daya 2 kali 300 horsepower. Sisa dana IPO sebesar 75 miliar 478 juta 291.033 rupiah akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2025. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Direktur Armada dan Operasi yang telah menyampaikan laporan terkait mata acara rapat ke-6. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja telah disampaikan. Selanjutnya, bila ada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mohon untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan diberikan oleh petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menuliskan pertanyaan dan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom Electronic Convenience yang tersedia di aplikasi ICKC. Terima kasih pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, oleh karena mata acara rapat ini sifatnya laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati, sehubungan dengan seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka sesuai ketentuan, risalah RUPS yang dibuat oleh notaris akan disampaikan perseroan kepada OJK dan ringkasan risalah RUPS akan diumumkan dalam situs web perseroan, situs web bursa, dan situs web KC sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, izinkanlah kami menutup rapat pada pukul 17:46 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para pemegang saham. Para pemegang saham dan undangan yang terhormat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Semoga PT Jasa Armada Indonesia Tbk lebih baik dan berkembang pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.